Oke, kembali lagi dengan channel ini dan kita akan membahas tentang gadis psikopat dengan senyum manisnya. Dan faktanya nanti kita akan bahas di akhir. Oke, jadi ini ada seorang gadis dari Amerika Serikat, yaitu asalnya dari Colorado, Amerika, yang bernama Isabella Guzman. Oke, jadi gadis ini adalah, kalau belum paham bisa kalian tengok gambarnya di sini atau di mana. Oke, jadi gadis ini telah membunuh ibu kandungnya di rumah, yaitu pada Agustus 2013. Jadi kejadiannya ini adalah sudah tahun lalu, dan ini kemarin sedang viral lagi di TikTok dan di Instagram setahu aku. Jadi gadis ini telah menikam ibunya sebanyak 151 kali. Bayangkan, bagian yang ditikam adalah wajah dan leher, hingga membuat ibunya meninggal dunia. Oke, bayangkan. Namun pada persidangan dia divonis tidak bersalah karena menderita sakit jiwa, sehingga dia dilarikan ke rumah sakit jiwa di Colorado. Nanti aku tulis di sini karena susah bacanya. Ia tidak dinyatakan bersalah dengan alasan gangguan jiwa. Bayangkan, jadi membunuh orang tua dan ditusuk sebanyak 151 dan tidak bersalah, cuy. Bayangkan. Oke, jadi singkat cerita, kedua orang tua Isabella bercerai sewaktu dia masih kecil. Ini aku sambil baca soalnya panjang. Sebelum pembunuh sadis itu terjadi, Isabella dan ibunya Junmi Hoi diketahui kerap bertengkar. Trauma semenjak ibunya menikah lagi dengan seorang pria bernama Rai Hoi. Jadi ibu dan bapaknya itu bercerai, dan ibunya menikah lagi dengan pria yang bernama Rai Hoi. Menurut keterangan aparat setempat, dari hari ke hari Isabella semakin sering melawan ibunya, yang diduga karena kesal ibunya menikah lagi. Jadi si Isabella itu kesal karena ibunya menikah lagi dengan pria yang bernama Rai Hoi tadi. Dia dianggap semakin mengancam dan durhaka kepada orang tuanya pasti. Sehingga sebelum menikam ibunya, Isabella juga sempat menerima surat atau email kepada ibunya yang isinya adalah kau akan menebusnya. Keesokan harinya, Isabella melancarkan aksinya di rumah sakit di blok 2600 Jalan South 5. Polisi menemukan jasad Yeonmi Hoi dalam keadaan mengenaskan di dalam kamar mandi lantai 2 berselang beberapa jam kemudian. Oke, jadi ini kisahnya itu sangat sadis karena ya gitulah. Jadi Isabella diringkus dalam waktu 16 jam semenjak ditetapkan sebagai buronan. Dan ketika itu usianya masih 18 tahun. Bayangkan, masih 18. Dan kini dia sudah
25 tahun. Setelah ditulis, Isabella Guzman ternyata mengidap skizofrenia. Nanti ikut tulis lagi di bawah. Di persidangan dalam kesaksiannya Dr. Rich Pors mengatakan bahwa Guzman didiagnosis menderita schizophrenia paranoid. Gak bisa baca. Nanti aku tulis di bawah. Oke, jadi gadis si Isabella itu tadi kesel sama ibunya karena ibunya itu menikah lagi dengan pria yang bernama Roy Hoy. Dan karena si Isabella itu juga trauma karena waktu dengan ibunya dengan bapak aslinya, bukan tirinya itu, dulu sewaktu kecil kerap mendengar berantem. Jadi si Isabella itu trauma kalau ibunya menikah lagi, dan ternyata ibunya pun menikah dengan Ray Hoy. Ribet anjir. Oke, dan jadi ini ada fakta menarik tentang si Isabella Guzman. Itu yang pertama, hubungan Isabella Guzman dengan sang ibu tidak baik. Isabella memiliki hubungan buruk dengan ibunya, Yung Mi Hoy. Hal tersebut pernah diungkap oleh ayah tiri Isabella. Hubungan tersebut ternyata semakin buruk ketika sang ibu memutuskan untuk menikah lagi. Semenjak saat itu, Isabella sering membantah dan bertindak kasar kepada orang yang lebih tua. Bayang gak? Jadi misalnya orang tua nih, ini orang tua itu misalnya suruh apa ya, misalnya ambilkan sapu, terus si orang tua bilang ambilkan sapu, terus ini anaknya terus kan jalan gini, terus bilang enggak mau, langsung pergi dan membantah. Nah itu durhaka. Dan yang kedua yaitu menikam 151 dan memukul ibunda dengan kejam. Isabella Guzman menikam ibunya di kamar mandi di atas rumahnya. Ia menikam sebanyak 151 kali dan menyiksanya dengan pukulan bisbol. Jadi pukulan bisbol itu kan dari kayu apa besi? Kayu ya, panjang itu dipukul. Nah itu sakit pasti. Setelah membunuh Hoy yang saat itu menjawab panggilan telepon melihat anak tirinya berdiri di depan pintu kamar mandi. Jadi Hoy ini adalah bapak tirinya yang tadi, Roy Hoy. Sembari memegang pisau, dia tidak berkata apa-apa saat dari kamar mandi. Dia menatap lurus ke depan ketika ia berjalan melewati saya, kata Hoy, yaitu bapak tirinya, dikutip dari Guardian. Yang ketiga itu adalah ditangkap dan menebar senyum di persidangan. Jadi nanti kan ku tampilkan videonya. Ini videonya.
Jadi itu videonya, dan itu ku ambil dari Instagram. Mungkin Instagramnya dari akun Sinopsis, mungkin dari TikTok juga karena viral di TikTok dan masuk berita. Oke. Jadi setelah menebar senyum di persidangan, Isabella Guzman ditangkap polisi keesokan harinya di garasi parkir. Jadi mungkin si Isabella ke garasi parkir langsung ditangkap. Dia didakwa secara resmi di pengadilan Arhau, namun hakim terpaksa menunda tanggal pengadilan sampai sore hari karena Isabella Guzman menolak untuk keluar dari sel penjara. Mungkin karena tadi mengidap penyakit tadi kan. Pada awal persidangannya, Isabella Guzman tersenyum dan memasang wajah di kamera ruang sidang. Seperti tadi kalian yang lihat, mungkin itu asli. Dan ditahan tanpa ikatan dan menghadapi dakwa pembunuh tingkat pertama dan 2 dakwaan sejahat dan kekerasan. Isabella Guzman dikirim ke rumah sakit jiwa. Jadi fakta keempat adalah Isabella Guzman dikirim ke rumah sakit jiwa. Jadi putusan pengadilan membuat Isabella harus dirujuk ke rumah sakit jiwa pada tanggal Juni 2014. Isabella dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo. Disebutkan kala itu rumah sakit butuh waktu cukup lama untuk meninjau kondisi dan memulihkan kesehatan mental Isabella. Jadi rumah sakit juga memiliki wewenang untuk memberikan dan mengubah obat yang mungkin mempengaruhi psikologinya. Jadi ini adalah fakta yang terakhir, yaitu yang kelima. Dia dinyatakan tidak bersalah dan mengalami gangguan jiwa. Pada tanggal 2003 pada Agustus 2013, Isabella Guzman ternyata dinyatakan tidak bersalah. Ia dinyatakan mengalami gangguan jiwa. Bayangkan, membunuh orang tuanya dengan tusukan 151 kali. Dinyatakan tidak bersalah, kan gokil itu. Mungkin juga kena gangguan jiwa, kan sengaja itu. Ya entah ya, kalian bisa komen menurut kalian gimana. Jadi menurut dokter yang merawat gadis itu mengidap paronia, kutulis paronia schizophrenia. Tanda-tanda yang terlihat jelas dari dirinya yaitu memiliki tatapan kosong, berbicara sendiri dan tertawa sendiri. Jadi kita seperti kalau kita menatap sesuatu itu tatapan kosong kan kayak gimana gitu loh. Aku juga pernah kayak gitu, dan berbicara sendiri pasti kita juga sering, tapi di hati gitu loh. Tapi ini bicara kayak orang gila gitu loh. Karena misalnya seperti aku yang bicara sama kamera ini karena kalian gak pada subscribe, karena subscribe itu gratis, dan tertawa sendiri. Nah kalau ini sudah masuk gila ini, karena tertawa. Dan aku juga tertawa sendiri, tapi lihat akun-akun Sinopsis dan di Facebook, di Instagram itu lucu-lucu, jadi ya tertawa kadang seperti orang gila. Jadi
Ya begitulah, dan begitulah fakta dan cerita di balik pembunuhan dengan 151 tusukan yang dilakukan oleh gadis psikopat dengan senyum manisnya. Oke, jadi itu udah akhir, dan untuk kalian jangan lupa pencet tombol subscribe, karena subscribe itu sangat membantu sekali dalam dalam berjalannya channel ini, karena subscribe itu gratis. Oke, dan mungkin segitu dulu. Oke, dan bye bye.